Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Asri dari Universitas Petro Aminati Palopo. Kali ini kita akan membuat form user, di mana form user ini berguna sebagai mempermudah dalam menambah dan mengurangi sebuah data. Oke, di mana proyek sebelumnya kita telah membuat pengkoneksian menggunakan aplikasi Visual Studio 2012, di mana mengkoneksikan sebuah database. Kita sudah membuat login form dan menu utama. Oke, pada tutorial kali ini kita akan membuat project baru Windows Form, di mana form user kita membuatkan di sini. Untuk namanya kita buat saja di sini user dan ini saja. Oke, setelah user kita ganti teksnya menjadi form user. Oke. Nah, setelah kita mendesain form usernya, langsung saja kita masukkan group box. Oke, di mana group box ini kita hilangkan saja teksnya kita hilangkan dan enter. Setelah kita menghilangkan teksnya, langsung saja kita menuju ke doc ya. Oke, setelah itu kita pilih top. Nah di group box pertama ini kita langsung bentuk saja, dimana di sini kita bentuk button ya. Button label, label. Oke, menunjukkan 4 label di sini, 4 label ya. Kita pasang ini. Label. Nah, setelah label kita juga menggunakan sebuah text box. Kita menggunakan text box sebanyak 3 buah ya. Oke. 3 buah. Kemudian kita membutuhkan combo box. 1 combo box ya. Untuk ya. Oke. Nah, di label 1 ini kami menggunakan text box. Oke, untuk text box ini kita akan memasukkan labelnya sebagai berikut ya. Kode user. Oke, kemudian nama user. Kemudian status user. Nah, status user ini menggunakan combo box. Dan label 4 password user. Nah, pertanyaan kemudian, dari manakah kita mengambil kode user, nama user, dan status user dan password user tersebut? Nah, ini tentunya kita ambil dari data sebelumnya. Ini dari database yang telah kita buat, kode user, nama user, status user, dan password user. Nah, setelah itu kita pastikan apakah status user ini itemnya menjadi collection. Oke, itemnya collection. Nah, setelah itu kita membuat group box baru atau group box yang kedua. Oke, group box yang kedua. Oke, sama, kita hilangkan saja teksnya. Delete enter. Nah, setelah itu kita ubah docnya.
Oke, stop ya. Nah, setelah itu kita membuat group box yang ketiga. Nah, group box yang ketiga ini sama, kita hilangkan teksnya, hapus saja, delete, enter. Setelah itu dotnya kita ubah dot ya, menjadi left. Oke, menjadi left. Oke, kita tarik saja. Setelah itu kita buat button ya, kita buat button dalam group box ini. Kita buat button. Oke, nah button, kemudian teks algoritma, kita kasih teks algoritma, kita button center. Nah, button center. Setelah itu dot nah, terhadap ini kita pilih ini ya, left. Nah, kita buat 4 button. Oke, kita pasang ini. Salah. Buat 4 button. Nah, di mana button pertama ini kita merubah teksnya menjadi simpan. Oke, menjadi simpan. Oke, kemudian di button 2 kita tuliskan hapus untuk teksnya, hapus. Kemudian di sini di button 3 ini kita tulis pindah. Kemudian untuk button 4 nya kita tulis tutup. Oke, jadi di sini kita bisa menambahkan sebuah image ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kita simpan di sini. Oke, kita pilih di image, masuk di local resource, kemudian import. Setelah kita import, pilih gambar, sesuaikan dengan yang kita kemudian oke. Nah, kita bisa mengubah media centernya atau legitinya. Kita bisa sesuaikan. Saya pakai top center di sini. Di titik ini kita masuk di image, kemudian local source, import, hapus. Oke, gambar hapus itu kita masukkan. Kemudian kita ubah text album ya, text album. Oke, pindah, kita masukkan di sini seperti biasa. Resource, import, kita pilih ini gambarnya. Oke, kita sesuaikan gambarnya. Oke, kemudian tutup gambarnya, import, kita pilih ini. Oke, ini seperti contoh saja ya, kita sesuaikan saja ini. Kemudian image algoritma. Oke, nah setelah itu kita membuat group box yang keempat ya, group box yang keempat. Kita simpan saja. Box yang keempat ini kita ubah teksnya menjadi cari berdasarkan nama.
kemudian dotnya dot kita pilih dot kita pilih field. Oke, cari berdasarkan nama. Oke, cari berdasarkan nama. Setelah itu kita masukkan menu text box. Menu text box. Oke. Menu text box. Kemudian kita ubah menjadi multiline. Text box ini kita ubah multiline menjadi dari false menjadi true. Kemudian boxnya menjadi fill juga ya, fill. Nah, cari berdasarkan nama fill, akan fill juga. Nah, setelah itu, setelah cari berdasarkan nama selesai, textbooknya juga selesai, langsung saja kita ke desain terakhir. Kita menggunakan data review. Oke, kita taruh saja. Oke, kemudian jangan lupa kita ubah dotnya juga. Dot. Kita jadikan field. Oke. Nah, setelah itu langsung saja kita menuju ke pengkodingan. Oke, untuk pengkodingan yang tadinya dari form user, kita klik 2 kali akhirnya masuk di user preview. Untuk pengkodingan, oke, yang pertama tentunya tidak boleh kita lupakan untuk penggunaan exam yang project sebelumnya yang tidak bisa boleh kita lupakan adalah importnya. Import system dot data dot odbc. Oke, setelah itu setelah kita masukin review, data review, langsung saja kita klik 2 kali untuk memasukkan coding. Ini coding yang kita masukkan. Oke, jadi itu kita mulai dari nol ya. Hapus saja ini beberapa coding yang bisa kita masukkan. Oke, saja. Oke, jangan lupa kasih masukkan import system. Oke, masukkan import system. Oke, kita hapus. Oke. User public class user. Tetapi saya sudah copy di sini. Public class user. Langsung saja kita masukkan kosongkan, copy. Oke, setelah tadi ada terjadi error, oke, saya hapus semuanya. Jadi yang saya sisa tinggal public class user dan in class. Oke, langsung saja kita masukkan import system data odbc. Untuk import kita langsung copy saja, Ctrl V untuk mempaste, kemudian shift kosongkan, kita copy saja masuk, copy sampai button 1. Oops, shift. Nah, kita ambil sampai
file koneksi. Oke. File koneksi. Oke, sampai di sini. Setelah itu kita paste. Nah, setelah paste kita copy lagi untuk text boxnya. Ini satu. Oke. User kita lihat textbook 1. Oke, klik dua kali textbook 1. Ini textbook 1 underscore text ini di sini kita harus ubah menjadi keypress ya, menjadi keypress. Oke. Nah, yang testing tadi langsung saja kita hapus. Delete. Ini kita kopikan tadi program yang tadi. Ini. Nah, setelah itu kita masukkan lagi button satunya. Copy saja button 1. Oke. Kita buka di sini button 1. Buka. Setelah itu paste button 1. Kemudian kita masuk lagi ke button 2. Button 2 langsung kita copy. Button 2. Oke. Copy. Kemudian kita masuk ke button 3. Button 3. Coba kita ketik file kosongkan. Oke. Oke, setelah itu kita masuk di user button 4. Di button 4 kita ketikkan new dot close. Oke, kita close dulu. Setelah itu kita masukkan di textbox 4. Textbox 4. Oke, copy 4. Textbox 4 ini langsung saja kita copy masuk textbox 4. Setelah itu terakhir kita masukkan di data grid view. Buka user data grid view. Yang terlebih dahulu dari cell content click kita ubah ke cell mouse click. Dari cell mouse click. Oke. Ini data cell content click bisa kita hapus, bisa juga tidak. Tapi untuk memudahkan saya hapus saja. Kemudian kita copy ke sini. Nah, selesai sudah pengkodingan kita. Jadi selanjutnya kita bisa langsung menuju project, koneksi, properties. Setelah itu kita cek apakah program yang ingin kita run sudah tertandai
atau sudah siap untuk di-run. Oke, di sini kita siapkan user, setelah itu kita start. Kita tunggu beberapa saat. Oke, dan akhirnya terbuka, dan ini bisa kita uji apakah berfungsi atau tidak. Langsung saja kita pilih di sini misalnya operator. Nah, akan muncul di sini kode username, nama user, status user, dan operator. Kemudian kita bisa hapus, yakin akan dihapus ya. Kemudian kita juga bisa klikkan di sini sembarang ya. Jadi ini tujuannya adalah non-searching atau men-search sembarang filter ya. Oke, mungkin sekian tutorial yang sempat saya berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tentunya di pembelajaran ini, di tutorial ini pasti saya sebagai pemula mengalami banyak kesalahan, apalagi di Visual Studio ini yang menurut saya agak cukup rumit namun sangat menarik untuk dipelajari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.